Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor PDD UKT-PT Bidang Pengajaran Sertifikasi Dosen tahun 2025. Teriring doa, semoga kita semua senantiasa sehat tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, saya Katri Aini Surijati, SSI TFGC, yang saat ini mengajar di jurusan Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Selama menjadi dosen, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi 1, Anatomi Fisiologi 2, Biokimia Gizi, Gizi dalam Daur Kehidupan, Patofisiologi Penyakit Infeksi dan Defisiensi, Patofisiologi Penyakit Tidak Menular, Gizi Tumbuh Kembang, Gizi Kebugaran dan Estetika, serta Gizi Kesehatan Reproduksi. Melalui video ini, saya akan memaparkan mata kuliah Gizi Tumbuh Kembang sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu di jurusan Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyusun dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Penjelasan video ini akan terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu delivery, kemudian interaction, dan assessment. Mata kuliah Gizi Tumbuh Kembang merupakan mata kuliah yang berada pada semester 5 dengan bobot SKS 2, SKS teori. Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas peranan gizi dalam tumbuh kembang manusia dengan topik bahasan yang akan disampaikan meliputi kebutuhan gizi, peranan gizi, permasalahan gizi, dan gangguan kesehatan terkait gizi pada masa prenatal, neonatal, bayi, balita, hingga remaja. Sehingga setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat memberikan rekomendasi, merancang edukasi untuk meningkatkan kesehatan pada rentang usia pertumbuhan dan perkembangan di masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta mampu menginternalisasi norma dan etika akademik pada mata kuliah Gizi Tumbuh Kembang, mampu menguasai konsep teoritis, aplikasi, dan keterampilan dalam bidang ilmu gizi, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis dan mengembangkan ipteks gizi. Yang terakhir, mampu berpikir secara luas, secara metakognitif, dalam menjelaskan teori dasar dan iptek gizi secara terstruktur sesuai dengan landasan ilmiah. Terdapat 16 pertemuan pada mata kuliah Gizi Tumbuh Kembang dengan materi yang dipelajari sebagai berikut. Yang pertama, overview dan kontrak perkuliahan, konsep pembelajaran tumbuh kembang, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan baku tumbuh kembang, gizi pertumbuhan dan perkembangan pada masa prenatal, gizi pada masa neonatal, kemudian gizi pada pertumbuhan bayi, selanjutnya presentasi tugas dan video PJBL 1, pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan selanjutnya, gizi tumbuh kembang balita, gizi tumbuh kembang anak sekolah, kemudian pertemuan 11, presentasi tugas, dan video PJBL 2, selanjutnya gizi remaja 1, gizi remaja 2, pelayanan terpadu remaja, presentasi tugas, dan video PJBL 3, serta diakhiri dengan ujian akhir semester. Referensi dan bahan kajian yang digunakan menggunakan buku referensi terkait gizi, termasuk juga penelitian dan pengabdian dosen dari jurusan ilmu gizi untuk memperkuat referensi pada mata kuliah Gizi Tumbuh Kembang ini. Secara delivery, sistem pembelajaran menggunakan sinkronus dengan metode perkuliahan secara tatap muka, serta dikombinasikan dengan sistem asinkronus yang menggunakan e-learning manajemen sistem unsur atau yang disingkat dengan LDRU yang telah dikembangkan oleh Universitas Jenderal Sudirman. Mata kuliah ini menerapkan metode project-based learning, di mana mahasiswa secara berkelompok diminta untuk membuat video edukatif dan inovatif dengan sasaran kelompok usia yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh dosen. Panduan BJBL telah disampaikan secara jelas melalui lembar kerja mahasiswa atau LKM. Kemudian hasil dari BJBL ini dianalisis
dan dipresentasikan yang merujuk pada jurnal-jurnal internasional, jurnal nasional, maupun buku referensi sebagai bahan kajian untuk menganalisis. Pada interaction, pada saat memberikan perkuliahan, saya selalu mengutamakan dan menjaga interaksi dengan mahasiswa, terutama saat pembelajaran tatap muka berlangsung, agar pembelajaran di kelas dapat berjalan secara interaktif dan dengan adanya komunikasi dua arah dari dosen dan mahasiswa. Selain itu, saya juga mendukung partisipasi aktif mahasiswa untuk bisa saling berinteraksi dan berdiskusi. Di dalam kelas, interaksi diperoleh melalui proses diskusi dan tanya jawab baik di awal, pertengahan, maupun di akhir pembelajaran. Selain itu, interaksi pada mata kuliah gizi tumbuh kembang ini menggunakan project-based learning, sehingga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk saling berdiskusi dalam kelompok maupun antar kelompok. Pada akhir PJPL, mahasiswa wajib mempresentasikan hasil proyek dan saya akan berusaha untuk mengklarifikasi hasil yang sudah dilaksanakan. Pada tahap asesmen, penilaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah diukur berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan ujian tengah semester, ujian akhir semester, kegiatan project-based learning. Penilaian project-based learning memiliki komposisi terbesar, yaitu 50% dari total penilaian akhir. PJPL terdiri dari unsur penyusunan makalah, kemudian presentasi di kelas, keterampilan serta keaktifan, dan peer assessment dari rekan kelompok. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing memiliki kontribusi sebesar 20% dari komponen penilaian, dan kegiatan yang lainnya seperti kuis itu kurang lebih 10% dari penilaian. Komponen penilaian ini disepakati bersama di pertemuan pertama perkuliahan dalam kontrak pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa. Penilaian bersifat adil, objektif, terbuka berdasarkan rubrik penilaian yang sudah disampaikan kepada mahasiswa di dalam lembar kerja mahasiswa. Kemudian, rubrik penilaian, LKM, serta LPS dapat diakses oleh mahasiswa melalui e-learning dari Universitas Sudirman atau yang disebut dengan LTIRU. Selanjutnya, saya akan memutarkan video perkuliahan mata kuliah gizi tumbuh kembang pada pertemuan keempat, yaitu gizi pada pertumbuhan dan perkembangan masa prenatal, serta kegiatan PJPL yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah siap kuliah hari ini? Ya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Yang belakang agak pucat, kenapa? Enggak ya, aman ya? Aman. Sudah sarapan? Belum. Ya, habis ini bisa dirapel ya makannya ya. Baik. Adik-adik, kita hari ini akan mempelajari gizi pada masa kehamilan. Jadi ini merupakan salah satu mata kuliah di mana bagian dari topik gizi tumbuh kembang yang sudah saya sampaikan dalam kontrak perkuliahan di pertemuan yang pertama. Kemudian materinya sudah saya share di LBIRU. Ada yang sudah membaca? Sudah, Bu. Saya yakin kelas ini rajin-rajin sekali ya. Baik, rajin ya, baiklah. Kemudian bagi yang sudah membaca, kita akan mempelajari apa saja hari ini? Ya, ya. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa harus menguasai konsep teoritis, kemudian secara aplikasi, dan keterampilan dalam bidang ilmu gizi tumbuh kembang pada masa prenatal. Jadi harapannya adik-adik semuanya setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian semua nanti akan bisa memahami, menerapkan konsep secara teori bagaimana sih proses kehamilan, kemudian bagaimana rekomendasi menu-menu makanan, kemudian jika ada permasalahan atau gangguan gizi terkait ibu hamil, nanti kalian bisa memberikan rekomendasi menu makanan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian subtopik yang akan kita bahas pada perkuliahan ini ada perubahan fisik ibu hamil. Jadi kalau adik-adik semuanya, mungkin kakaknya, tetangganya ada yang memperhatikan ibu hamil itu pada awal kehamilan badannya masih belum kelihatan kalau hamil.
Tapi 4 bulan, kemudian 6 bulan selanjutnya perutnya kelihatan besar, termasuk juga ada penumpukan lemak pada organ-organ bagian lain, gitu ya. Kita nanti akan mempelajari bagian itu. Kemudian kebutuhan gizi pada masa kehamilan, penilaian status gizi ibu hamil, prinsip diet ibu hamil, dan permasalahan gizi serta kesehatan. Untuk selanjutnya, karena kita dari jurusan ilmu gizi gitu ya, kalau kita mempelajari tentang kehamilan sepertinya agak jauh begitu ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sih pentingnya, bagaimana kita itu harus bisa memposisikan diri sebagai ahli gizi, tetapi nanti akan berhadapan dengan ibu hamil. Baik, silakan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Kumala dari BEM Akhir 40. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi mengapa sih kita sebagai ahli gizi itu penting untuk mempelajari masa kehamilan? Jadi pada masa kehamilan itu merupakan masa kritis bagi seorang ibu, dimana seperti yang tadi katakan bahwasanya ibu hamil itu terdapat perubahan di mana ibu hamil itu memerlukan asupan gizi yang lebih, sehingga pada masa kehamilan perlu adanya status gizi yang stabil bagi ibu hamil, sehingga menghindari masalah-masalah yang terjadi seperti anemia. Kemudian juga ibu hamil akan membawa seorang janin, di mana pada masa kehamilan itu terdapat 1000 hari pertama kehidupan, yang dimana itu adalah periode emas yang penting untuk janin kedepannya, untuk status gizi dan untuk kecerdasannya. Luar biasa ya, terima kasih Adelia. Jadi betul sekali yang disampaikan Adelia. Pentingnya seorang ahli gizi mempelajari ilmu-ilmu kehamilan gitu ya, karena ibu hamil dan mungkin juga kalian semua nanti calon ibu dan calon bapak bisa merekomendasikan menu-menu makanan yang cocok untuk istrinya, untuk diri sendiri gitu ya, untuk mempersiapkan kehamilan dan mematangkan kehamilan yang akan terjadi. Baik, selanjutnya kita langsung ke inti perkuliahan mengenai kehamilan. Boleh dibaca sebentar ya. Kehamilan, Iki boleh dibacakan apa itu kehamilan? Baik, kalau kehamilan sendiri bisa kita pahami adalah bagaimana suatu proses berkesinambungan dan terdiri dari berbagai tahapan seperti ovulasi, fertilisasi, pertumbuhan zigot sampai dengan nidasi atau implantasi pada uterus. Terus juga ada pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai dengan alterum sekitar 280 hari. Baik, ya. Jadi proses kehamilan itu tidak hanya satu proses saja, tetapi di sini adalah proses yang berkesinambungan. Proses yang berkesinambungan adalah proses yang berurutan, gitu ya. Dari ovulasi adalah proses folikel telur yang matang akan pecah dan mengeluarkan sel telur ke tuba falopi untuk dibuahi. Pada tahapan ini lapisan rahim telah menebal untuk mempersiapkan sel telur yang telah dibuahi. Jadi dari sini masih ingat ini organ apa ya? Uterus. Di sini adalah uterus. Di sini uterus, kemudian di sini ada tuba falopi, ada fimbriae, kemudian di sini ada ovarium. Nah, ovulasi yang dimaksudkan dengan ovulasi adalah proses folikel sel telur. Di sini kelihatan folikel sel telur ini sudah matang, kemudian dilepaskan dari ovarium menuju ke tuba falopi. Kemudian jika pada saat itu terjadi hubungan seksual, kemudian sel spermanya masuk ke dalam sini, maka akan terjadi pembuahan, akan terjadi ovulasi. Kemudian yang disebut dengan fertilisasi adalah peleburan dua gamet. Peleburan dua gamet di sini ada sel telur dan sel sperma yang berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk satu sel tunggal. Jadi dapat terlihat di sini. Di sini ada sel telur, kemudian ada sel sperma yang di luarnya ini juga masih ada sel sperma yang lain. Jadi kalian semuanya itu adalah pemenang, begitu ya. Kalian semua adalah pemenang yang berusaha untuk mendapatkan sel telur ini, kemudian terjadilah bakal calon kalian semua di beberapa tahun yang lalu. Nah, di sini ada dua gamet kemudian melebur menjadi satu. Ini yang disebut day one. Day one itu dihitung dari bertemunya sel telur dan sel sperma. Kemudian pada hari kedua dari gamet yang satu sel tadi akan melebur menjadi membelah diri menjadi dua sel selanjutnya, dan pada proses itu
tadi hasil pembuahan yang disebut dengan zigot ini akan didorong oleh otot-otot dari tuba falopi menuju ke uterus. Kemudian pada akhirnya yang di sini dapat kita lihat bahwa ada D4, D5, D6, D7 ini adalah perjalanan dari zigot dari tuba falopi menuju ke uterus atau rahim. Jadi nanti zigot ini tidak melulu menempel di bagian samping kanan, samping kiri, bisa juga di bagian atas. Jadi tidak melulu di samping kanan, samping kiri, bagian atas, bisa juga di bawah juga. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Apa yang dapat adik-adik lihat di sini? Ada organ apa saja? Boleh tunjukkan. Dapat dilihat di sini ada organ apa saja? Tangan, Kemudian telinga, kaki, tulang belakang, kepala. otak. Iya, tulang. Jadi tulang otak disebutkan dengan kekuatan. Baik. Di sini dapat kita lihat bahwa organ ini harus segera terbentuk dan semuanya harus sempurna. Jadi kalau ibu hamil, cadangan zat gizi di dalam tubuhnya itu kurang, dapat dicerminkan dari pertumbuhan dan perkembangan janin. Tetapi karena ini masih dalam masa pertumbuhan, sehingga ibu hamil itu disarankan untuk selalu melaksanakan antenatal care atau periksa ke tenaga medis supaya terjadi komunikasi antara ibu hamil dengan tenaga medis, kemudian ada pemeriksaan supaya nanti kalau misalnya ada kekurangan sesuatu zat gizi bisa diberikan suplementasi atau diberikan rekomendasi menu makanan untuk mengejar kebutuhan itu supaya tidak terpapar. Kemudian pada minggu ini panjang janin sekitar 3 cm dengan berat 3 ons. Jadi 3 ons itu sangat kecil sekali ya. Kemudian kita juga masuk ke dalam inti perkuliahan karena kita dari jurusan ilmu gizi gitu ya. Kita mempelajari zat gizi makro dan zat gizi mikro. Sesuai dengan kebutuhan, yang pertama kita membahas mengenai energi atau kebutuhan karbohidrat. Ada yang bisa membaca? Jadi ibu hamil memerlukan energi untuk pertumbuhan, kemudian membentuk sel tubuh janin. Ibu hamil membutuhkan energi untuk pertumbuhan. Pertumbuhan itu kalau ibu hamil yang tumbuh apanya? Bagian payudara, kemudian bagian perut, karena perut yang semakin membesar itu perlu energi, kemudian perlu protein untuk menyokong perkembangan dari otot-otot perutnya supaya bisa mengcover dari janin yang semakin membesar. Kemudian selanjutnya kita mempelajari tentang protein. Sumber protein ada apa saja? Nabati, tempe, tahu, oncom, kacang-kacangan juga ya. Kalau yang dari hewani, daging sapi, daging merah, ikan ya. Oke. Nah di sini protein diperlukan pada masa kehamilan adalah proses pembentukan plasenta. Apa itu plasenta? Plasenta merupakan organ yang terbentuk pada masa kehamilan, ya, bersamaan dengan terbentuknya telur pusat, bersamaan dengan terbentuknya cairan tubuhan atau cairan amnion, juga janin. Kenapa terbentuk plasenta? Plasenta itu merupakan alat untuk transport energi, transfer nutrisi dari makanan yang sudah ibu makan ke janinnya. Jadi ada tali pusat. Tali pusat di dalamnya itu adalah banyak sekali aliran darah yang banyak mengandung gizi, zat gizi, energi, protein, vitamin, termasuk juga mengandung imunoglobulin, ketahanan tubuh dari ibunya itu ditransfer.
Anggita, saya Tinggi, saya Ines, saya Yanrita. Saya Satrio. Kami dari kelompok 5. Aduh, kok anakku udah 7 bulan kok belum bisa merangkak ya? Gimana dong ini? Tuh, nih terang sore. Terang sore enaknya jalan-jalan nih. Jalan-jalan sama adik kayaknya enak nih. Oh iya, adik kan semua mama. Mama di mana ya? Ani lihat di sini tuh anak 7 bulan harusnya udah bisa merangkak. Kalau dipanggil tuh ada respon. Coba lihat anak kita, kenapa belum bisa? Oh iya, adik seperti itu. Iya, makanya coba deh panggil. Oh iya, halo Pangestu, Pangestu. Oh iya, Mak. Kan diem Mana ya? aja, gimana? Apa kita bawa ke poli anak, kita kontrol, kita periksa apakah anak kita terjadi sesuatu. Boleh sih. Oke, Papa siap-siap dulu ya. Mama juga siap-siap bawa kantin. Oke, Oke deh. let's go. Apa ya, Pak? Atas nama Pangestu. Dipanggil aja. Bisa langsung ke dalam ya? Langsung masuk ke sini. Oh, terima kasih. Pagi Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi dok. Jadi gini dok, anak saya kan sekarang usianya sudah 7 bulan ya, tapi kok belum bisa merangkak itu kenapa ya? Usia 7 bulan tapi belum bisa merangkak ya. Ini setelah saya lihat ternyata status gizinya masuk ke dalam status gizi obesitas ya Pak Bu. Jadi mungkin anak ibu ini karena tubuhnya yang gemuk jadi dia kesulitan untuk merangkak. Jadi kesulitan untuk merangkak tubuhnya juga jadi sampai saat ini belum bisa merangkak pada usia 7 bulan. Tuh. 7 bulan ya? Usia 7 bulan ini anak saya kok juga kurang di dalam respon suara itu. Apa kira-kira? Berarti usia 7 bulan belum bisa merangkak dan juga belum bisa merespon suara dari sekitar. Berarti selain karena obesitas, mungkin juga karena tumbuh kembangnya itu terlambat dari usia 7 bulan yang seharusnya. Di mana usia 7 bulan itu seharusnya sudah bisa merangkak, sudah bisa diajak berkomunikasi, sudah bisa merespon suara dari sekitar juga, dan juga sudah bisa mulai diajak bermain bersama dengan orang tua gitu. Jadi saat mendengar suara dari orang tua, dia juga sudah bisa mengenal mana suara orang tuanya dan juga sudah bisa merespon suaranya seperti itu. Terus kita harus gimana ya dok? Anak PH kemungkinan mengalami keterlambatan tumbuh kembang karena belum bisa merangkak dan merespon suara di sekitarnya pada usia 7 bulan, di mana seharusnya bayi usia 7 bulan sudah bisa merangkak, memegang mainan berwarna terang, diajak bermain, bisa mengenali suara ibunya, serta merespon suara dari sekitarnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor stimulasi yang kurang maksimal dan kondisi obesitas yang dialami oleh anak PH. Dukungan stimulasi dari orang tua penting untuk meningkatkan respon suara anak PH dengan dukungan dan peran orang tua seperti diajak berkomunikasi, diajak bermain bersama, dibacakan buku cerita, diajak mengenal suara orang tua, dan bentuk stimulasi lainnya, maka sensitivitas anak PH dalam merespon suara di sekitarnya dapat meningkat. Oh jadi gitu penjelasannya. Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama. Oh iya dok, saya mau bertanya, anak saya 7 bulan tuh kok bisa obesitas ya dok? Kenapa? Anak usia 7 bulan bisa obesitas itu banyak faktornya juga ya. Berdasarkan perhitungan status gizinya, anak PH memiliki status gizi obesitas. Hal ini mungkin dapat menghambat pergerakan tubuhnya sehingga dia kesulitan untuk membalikkan tubuhnya dan merangkak. Penyebab anak PH mengalami obesitas bisa karena beberapa hal, seperti berat badan lahir yang sudah berat, pemberian ASI berlebih, atau pemberian MPASI sebelum waktunya. Pemberian MPASI sudah seharusnya diberikan kepada anak PH mengingat usianya yang sudah 7 bulan. Mengenai pemberian MPASI yang tepat dan cara mengatasi kondisi obesitasnya, dianjurkan untuk berkonsultasi kepada ahli gizi. Mungkin untuk informasi lebih lanjut, saya sarankan Bapak Ibu sekalian setelah ini konsultasi ke ahli gizi mengenai status gizi anak Bapak Ibu dan juga mengenai MPASI apa yang sebaiknya diberikan ke anak usia 7 bulan karena seharusnya usia 7 bulan sudah diberikan MPASI ya. Gitu ya dok, ke ahli gizi ya? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih dok atas sarannya.
Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu, jadi kan kemarin saya habis konsultasi ke dokter anak ya. Terus kata dokternya tuh suruh konsultasi ke ahli gizi mengenai MPASI yang harusnya diberikan ke anak saya. Itu gimana ya Bu? Oke baik Ibu, setelah saya lihat harus gizi anak Ibu ini tergolong obesitas nih Bu, dimana sebaiknya anak Ibu ini memiliki berat badan 7,5 kg. Ini akan saya siapkan untuk perhitungan kebutuhan gizinya agar nanti bisa diberikan rekomendasi menu seperti itu. Dari perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kebutuhan energi dalam satu hari sebesar 589,5 kilokalori, protein 29,47 gram, lemak 13,1 gram, dan karbohidrat 88,42 gram. Kemudian, kebutuhan zat gizi mikro menurut AKG didapatkan kalsium sebesar 270 mg, fosfor 275 mg, iodium 120 mikrogram, magnesium 55 mg, natrium 370 mg, zat besi 11 mg, vitamin A 400 RE, vitamin D 10 mikrogram, vitamin E 5 mikrogram, vitamin K 10 mikrogram, vitamin B1 0,3 mg, vitamin B6 0,3 mg, dan vitamin C 50 mg. Ini untuk perhitungan kebutuhannya, dan juga sudah saya berikan resep makanan yang bisa diberikan untuk anak Ibu dan juga menu makanannya. Nanti setelah pulang dari sini bisa Ibu dan Bapak kembangkan kembali agar pola makanannya bisa bervariasi untuk anak dan Ibu Bapak. Jadi anak Ibu ini bisa makan dengan berbagai macam menu dan juga bisa tidak picky eater begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Terima kasih untuk konsultasinya, sangat bermanfaat. Ini kami terapkan kok. Terima kasih atas kesempatannya. Terima pulang mah. Untuk selanjutnya, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Terima kasih sekali atensinya dan semuanya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik untuk kita di masa depan, untuk kalian buka UAS gitu ya. Jadi jadi supaya nanti kalian dalam mempelajari ilmu kehamilan terkait dengan gizi bisa meningkatkan kualitas kehidupan yang akan kalian interaksi. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian